Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kita masih bicara mengenai sejarah. Kita masih membicarakan buku yang menarik, Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita masih membicarakan bab 1, Fajar Sejarah Indonesia, di bagian ketiga. Pada awal tarikh Masehi, peradaban Indonesia primitif yang digambarkan di alinea di atas masih belum tersentuh pengaruh asing. Ada banyak suku bangsa dan bahkan ras, tapi peradaban mereka pada umumnya sama. Walaupun Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan mungkin lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain di Kepulauan Indonesia. Orang Indonesia terdiri atas petani padi dan nelayan, terhimpun dalam komunitas kecil semi-demokratik. Keyakinan agama orang Indonesia bersifat primitif dan tidak membutuhkan tempat pemujaan bersama kecuali di bawah langit terbuka. Tempat kekuatan-kekuatan ilahi dari alam langsung hadir. Monumen yang mirip menhir Perancis dan Inggris terdapat di Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil atau Sumba. Monumen-monumen ini jelas dibangun sebagai kuburan bagi kepala suku dan orang penting. Di seluruh Jawa, konstruksi-konstruksi primitif lain dalam bentuk dinding bukit berteras telah ditemukan. Di teras-teras ini terdapat piramida-piramida batu kecil, dan di Jawa Barat bahkan dihiasi pahatan-pahatan. Konstruksi-konstruksi serupa masih terdapat di Sumatera bagian selatan. Di luar Kepulauan Indonesia, konstruksi-konstruksi tersebut ditemukan di Malaya dan Laos. Makna yang pasti dari monumen-monumen ini tentu saja masih belum jelas. Teori-teori menarik walau agak fantastik telah dirumuskan mengenai pembangunannya, antara lain oleh arkeolog Britania William J. Perry yang menafsirkan konstruksi-konstruksi batu itu sebagai peninggalan para migran hipotesis, anak-anak matahari. Orang-orang yang sama juga dianggapnya membangun monumen batu di Perancis, Inggris, dan Amerika. Sebagian besar arkeolog modern setuju bahwa monumen-monumen itu berfungsi dalam kultus bagi orang mati dan berhubungan dengan pemujaan nenek moyang. Tanggal konstruksinya tampaknya bersamaan dengan masuknya perkakas dan senjata besi. Bagi kita, cukuplah untuk mengetahui bahwa tempat-tempat pemujaan pada periode primitif seringkali berfungsi sama, walaupun untuk ilah-ilah berbeda pada tahap-tahap peradaban di kemudian hari, dan seringkali masih tetap menjadi tempat pemujaan sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa ada kesinambungan peradaban, setidaknya di Jawa dan Sumatera. Orang Indonesia pada awal tarikh Masehi pasti tidak banyak tahu tentang dunia luar, tapi sebaliknya juga demikian. Namun, pastilah para saudagar sudah bolak-balik antara pantai timur India dan Indonesia, serta antara Kepulauan Indonesia dan pelabuhan-pelabuhan di tempat yang pada zaman modern bernama Vietnam. Tapi bukti sangat jarang ada. Jataka, kitab suci agama Buddha yang ditulis sebelum 300 sebelum Masehi,
mengacu pada penjelajahan di laut lepas, tapi hanya dengan memakai istilah-istilah yang kabur. Suatu laporan dalam Tawarikh Kaisar Wang Mang di Cina mengisahkan bahwa sang kaisar dinasti Han itu mengirim duta ke suatu negeri yang disebut Huangce, yang diidentifikasi sebagai Aceh atau setidaknya satu bagian Sumatera. Duta Cina itu dikirim untuk mendapatkan seekor badak bagi taman satwa kekaisaran. Dan tentu saja makhluk menarik itu memang benar dapat diperoleh di Sumatera. Bukti lebih jauh tentang hubungan yang kerap antara Cina dan Kepulauan Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai spesimen keramik Cina dari periode Han yang digali di Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, dan Kalimantan bagian timur. Laporan lain kali ini dari 132 Masehi, juga dari sumber Cina, memberikan informasi lebih menarik. Laporan ini mengatakan bahwa seorang raja dari Ye Tiao mengirim duta kepada Kaisar Cina untuk menyerahkan upeti. Kita tidak perlu menaruh perhatian terlalu besar pada ungkapan menyerahkan upeti, karena orang Cina terbiasa menganggap setiap hadiah yang dikirimkan kepada Paduka Yang Mulia sebagai pertanda takluk. Nama Ye Tiao dijelaskan sebagai transkripsi Cina untuk Jawa Dwipa, dan nama rajanya disebut dalam teks Cina sebagai Tiao Pien, sebagai transkripsi nama Sanskerta Dewa Warman. Yang terakhir ini agak meragukan, tapi transkripsi pertama pada umumnya diterima. Nama ini memberi kita kunci untuk informasi lebih jauh tentang sejarah awal Hindia. Jawa Dwipa adalah nama Sanskerta yang berarti pulau padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas, sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Lebih jauh lagi, epik itu hanya tahu ada gunung Cicira dikunjungi dewa dan raksasa. Versi Prakrit, nama Jawa Dwipa adalah Iya Badiu. Dalam versi inilah nama itu dikenal oleh ahli geografi Yunani Ptolemeus dari Alexandria tahun 160 Masehi, yang mungkin bisa diingat sebagai penulis barat pertama yang pernah menulis tentang Indonesia. Patut dicatat bahwa kutipan khusus dari Ramayana di mana Indonesia disebut termasuk dalam interpolasi zaman kemudian dan berasal dari periode yang sama dengan buku Ptolemeus itu. Ptolemeus bukan satu-satunya dan bukan pula penulis Yunani atau Romawi pertama yang punya informasi tentang Asia Tenggara. Plinius membuat beberapa catatan yang agak membingungkan tentang Timur Jauh dalam buku 6 dari karyanya Naturalis Historiae. Penulis Periplus tentang Samudra Hindia itu jelas telah mengunjungi sebagian Asia Selatan dan belajar banyak dari pedagang India tentang negeri-negeri jauh di balik Ceylon atau Sri Lanka. Laporannya dipakai Ptolemeus untuk memperoleh informasi tambahan dari seorang pelaut bernama Alexander yang telah menjelajahi negeri-negeri di sebelah timur Malaya. Ahli geografi Yunani itu membedakan antara negeri emas dan negeri perak
Yang keduanya dia katakan terletak di benua Asia bagian tenggara. Di negeri-negeri ini ada semenanjung emas, dan di dekatnya lagi 5 pulau Barausai, 3 pulau Sabadeibai, tempat para kanibal tinggal, dan pulau Iabadiu yang berarti pulau padi. Di pulau Iabadiu ada kota bernama Kota Perak. Tidak sulit mengenali semenanjung emas sebagai semenanjung Malaya, dan pulau-pulau itu sebagai bagian dari kepulauan Indonesia. Gambaran itu, walaupun kabur, cukup akurat untuk meyakinkan kita bahwa ia memang dikisahkan oleh pelaut yang memang betul-betul pernah mengunjungi kepulauan Indonesia. Hal ini dan kesaksian informan Ptolemeus Alexander jelas membuktikan bahwa ada hubungan dagang antara India dan Indonesia, paling tidak sejak abad pertama Tarikh Masehi. Ramayana menyebut 7 kerajaan di Jawa Dwipa. Apakah kerajaan-kerajaan ini kerajaan Indonesia asli? Bukan mustahil. Ada gelar pembesar tinggi di kerajaan-kerajaan Hindu Jawa abad ke-8 yang murni Indonesia. Artinya, pastilah gelar itu sudah dipakai sebelum pengaruh Hindu mulai menguasai kepulauan Indonesia, yang menunjukkan adanya komunitas Indonesia tertata dari masa yang awal sekali. Ini menimbulkan masalah yang cukup penting. Istilah negara bila digunakan untuk menggambarkan sejarah Indonesia kuno tidak bisa dianggap punya arti seperti makna modern. Ia hanya mengacu pada keberadaan penguasa yang punya semacam kekuasaan pribadi atas suatu wilayah dengan batas yang kurang jelas dan sejumlah lokasi berpenduduk. Jika kerajaan-kerajaan seperti itu ada sebelum pengaruh Hindu menjadi kuat, kita bisa dengan yakin mengandaikan bahwa peradaban Hindu Indonesia punya sifat campuran yang kuat sejak awal. Masalah yang sama juga muncul di seluruh Asia Tenggara, khususnya di Kamboja dan Vietnam bagian selatan. Ketika itu Kerajaan Champa. Sederet data yang diperoleh riset arkeologis menunjukkan keserupaan besar dalam perkembangan kultural di seluruh wilayah itu. Buah karya seni Hindu paling tua yang sejauh ini ditemukan berasal dari abad ke-3 Tarikh Masehi. Dalam kelompok ini termasuk beberapa patung Buddha bergaya Amarawati ditemukan di Indonesia. Salah satu ditemukan di Sempaga atau Sulawesi. Yang lain di Seguntang dekat Palembang atau Sumatera. Laporan tertulis tertua mengenai kerajaan-kerajaan Asia Tenggara berasal dari Cina dan berkisah tentang kerajaan Funan, terletak di sungai-sungai Mekong dan Menam atau Chao Phraya di Indochina, dan kira-kira mencakup wilayah yang sekarang adalah Kamboja. Kerajaan ini dikatakan didirikan pada abad pertama Tarikh Masehi dan mencapai puncak kekuasaannya pada abad ketiga. Informasi yang ada sampai 400 Masehi kabur dan tidak jelas, dan kurang memuaskan selama 400 tahun berikutnya. Sampai di sini dulu sahabat. Sesi berikutnya akan membahas prasasti tertua di Indonesia.